yang ketiga, di mana akan berlangsung selama 2 JP dari pukul 4 sampai pukul setengah 6 atau 5.30. Baiklah, Coach Arilnya sudah ada. Kepada Coach Aril saya persilakan. Terima kasih. Kembali kasih. Pesertanya Baik, sudah lengkap, Coach? nggak pakai breakout room lagi ya? Tidak, tidak usah langsung di sini, Bayai. Oh gitu. Coach Aril, langsung di sini. Iya, Yai masih di ini, masih di diklat ini. Masih di diklat ya, ya. Oke, Iya, Yai, silakan. iya. Weekend kita di diklat ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi Handayani selaku manajer kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 2 PKA Angkatan 4 Pemerintah Kota Lubuk tahun 2025? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ah, Pak. Oke ya. Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya selaku fasilitator dalam pembelajaran agenda kedua di PKA Angkatan 4 ini. Dan hari ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk pembelajaran daring di agenda kedua. Karena besok Bapak Ibu akan masuk ke agenda ketiga dengan fasilitator atau tutor yang berbeda di hari Senin, ya. Jadi berbeda nanti. Dan juga saya pindah juga nanti saya pindah ke kelompok lain, ya. Oke. Jadi tapi nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di pembelajaran agenda keempat, ya, dan juga di pembelajaran klasikal, ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita sore ini ya, sinkronus ketiga, agenda kedua yang akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit, ya. Strategi pembelajaran kita tidak banyak Bapak Ibu, ya. Cuma tiga saja, ya, yaitu yang pertama berbagi pengalaman pembelajaran agenda kedua di hari kemarin, di hari ke berapa itu? 11, 12, 13, 14, 15, hari ke-15 ya, kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang kedua, paparan tugas asinkronus yang kemarin, yang Bapak Ibu sudah kerjakan di hari Kamis, karena kita di hari Jumat kemarin kita libur kan. Oke, paparan tugas asinkronus, kemudian yang terakhir itu paparan tugas asinkronus, yang terakhir itu penjelasan tugas asinkronus ya. Oke, nanti kalau misalnya memungkinkan, kita akan masuk juga ada overview ya, overview. Tapi nanti kita lihat situasinya. Mengingat waktu kita cuma 2 kali 45 menit ya. Nanti kita akan masalah strategi atau strategi pembelajaran kita di sore ini kita tinggal menyesuaikan Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu saya share screen. Nah, oke. Jadi ini hari ke-15 kita hari ini ya. Jadi 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12 agenda 1, 13, 14, 15 di agenda kedua. Ya. Jadi learning journal atau pembelajaran kita, ya, kegiatan kita pada sore ini yang pertama berbagi pengalaman belajar di hari ke-14, kemudian paparan tugas asinkronus di hari ke-14, kemudian overview agenda kedua kepemimpinan kinerja, dan yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus hari ke-15 ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pertama yaitu berbagi pengalaman belajar di hari ke-14 ya. Saya persilakan dua orang untuk bercerita pengalaman belajarnya di hari ke-14 kemarin, hari Kamis, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu alami ya dari pembelajaran kita di hari Kamis, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Oke, kita mulai dua orang perwakilan. Saya minta Pak Erik yang pertama, silakan Pak Erik. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormatin, dosen Hmm. pengampu Bapak Alam Sahsiril dan seluruh peserta PK Angkatan 4 tahun 2025. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbagi pengalaman atas agenda tentang kepemimpinan. Kita Hmm. sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh kepada bawahan kita,
Apalagi kita contohnya seperti saya Pak, sudah dikasih amanah sebagai seorang pimpinan sebagai Kalapas di Kota Nopan harus Mm-mm. bisa memberikan contoh teladan kepada Mm. bawahan kita, bukan cuma bawahan juga bagi warga binaan juga Pak, bagi warga Mm. binaan terutama bagi masyarakat sekitar juga. Ya. Mm. Kita harus Mm. bisa memberikan contoh teladan karena apapun ceritanya seorang pimpin itu udah mempunyai tanggung jawab besar atas kondisi dan situasi dari kantor maupun dari kepada masyarakat setempat, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik. Pak Erik sebagai Kalapas ya. Siap, Pak. Oke, Kalapas di mana Pak Erik? Di Lapas kelas 3 Kota Nopan, Pak, izin, Pak. Di Madinah, Pak, Mandiri Natal. Oh, di Madinah. Iya. Siap, Bapak. Iya, di Sumatera Utara, Madinah, Mandailing, Natal ya. Jadi Siap, sebagai Bapak. orang Kalapas, Pak Erik merasa bahwa dari belajar mata materi khususnya di agenda kedua, khususnya di mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Ya, Siap, Pak Bapak. Erik sebagai top leadernya di situ Top ya leader, Pak. merasa perlu bahwa mengembangkan kembali kepemimpinan transformasional ini dan akan menjadi semacam contoh ya. Contoh bagaimana Siap. seorang pemimpin itu harus beradaptasi dengan penyesuaian ya atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, Belum, Pak. contoh yang dimasukkan Pak Erik ini bukan hanya contoh kepada organisasinya, bawahannya, kepada siapa kasih atau kasubsi di situ ya, tapi juga Siap, kepada Bapak. iya kepada warga binaan juga kepada masyarakat di sekitar lapas. Gitu ya kira-kira Pak Erik ya. Baik, terima Siap, kasih Bapak. Pak Erik. Lanjut Siap, yang Bapak. kedua, satu lagi saya minta Pak Izin, Dedi, gimana Pak Dedi? Silakan Pak Dedi. siap. Ya, silakan Pak Dedi. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi jadi izin Pak, langsung saja izin wabarakatuh. menambahkan Pak apa yang dibilang Pak Erik tadi benar Pak. Saya cuma menambahkan sedikit Pak. Yang Hmm. jelas untuk menjadi pemimpin itu Pak, Hmm. kepemimpinan itu eh, terutama kalau menurut saya pribadi Pak, kalau Hmm. terutama ya komunikasi Pak, antar komunikasi dengan bawahan itu harus Hmm. jelas Hmm. dan juga tidak lari ke sana lari ke sini itu Pak. Izin Iya, Pak. iya. Harus jelas kita Terarah gitu ya. komunikasi. Yang jelas komunikasinya Pak. Izin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi dari Lapas Banyuasin ya Pak Dedi ya. Siap Pak. Ya, jadi komunikasi yang dimaksudkan Pak Dedi ini bukan hanya komunikasi kita terhadap ini Pak Dedi, seperti yang dikatakan Pak Erik tadi ya, bukan hanya Siap. kepada orang-orang yang ada di situ, baik yang Siap. setara mungkin kepada kasih atau ke kasubsi atau bisa juga ke vertikal kepada kepala lapasnya misalnya. Siap. Saya pikir dan juga kata Pak Erik tadi dengan warga binaan dan juga dengan warga di sekitar lapas gitu ya Pak ya. Siap. Siap. Supaya nanti kesannya ya karena masyarakat itu kadang-kadang kesannya lapas itu kayak apa ya Ya Pak. apa ya mengasingkan diri kayak gitu, gak susah dijamah gitu, masyarakat kayak takut gitu dengan lapas takut gitu ya. Iya Siap. gitu, makanya perlu menjalin komunikasi ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Erik dan Pak Dedi yang sudah membagikan pengalamannya belajar di agenda kedua ini ya. Di mata pelatihan kalau Pak Erik tadi menyoroti mata pelatihan kepemimpinan transformasional, kalau Pak Dedi lebih kepada menyoroti mata pelatihan strategi komunikasi sektor publik. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, baik, baik kita akan masuk ke itu kita lewatkan saja itu ya. Iya, sudah sore. Kita masuk ke sedikit overview tentang manajemen perubahan sektor publik, Bapak Ibu. Ya, di sini bahwa ketika kita akan melakukan perubahan, ya, manajemen perubahan sektor publik itu memiliki beberapa tahapan, Yang pertama adalah penentuan gagasan perubahan. Jadi Bapak Ibu, di penentuan gagasan perubahan ini, Bapak Ibu diawali dengan ketika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan di organisasinya, diawali dengan Bapak Ibu menganalisis situasi, menganalisa situasi. Ya, artinya Bapak Ibu kalau dalam kesehatan itu Bapak Ibu mendeteksi kira-kira
ada gejala penyakit apa yang ada di tempat saya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gagasan perubahan, ya. Jadi yang dasarnya dari situ Bapak Ibu melihat isu, ya. Jadi kalau isu itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi dan ada unsur permasalahan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi isu, ada beberapa isu yang ada di organisasinya, nanti sehingga Bapak Ibu dari analisis isu itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gagasan perubahan. Wah, saya akan melakukan perubahan ini misalnya. Ya, kembali saya tekankan bahwa selaku pejabat administrator penekanannya perubahannya kepada peningkatan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu menentukan gagasan, Bapak Ibu merencanakan perubahan, ya. Merencanakan perubahan ini Bapak Ibu, itu maksudnya Bapak Ibu membuat semacam ya kayak acuan ya. Jadi dasar perubahan kita itu apa saja yang harus kita lakukan, ya. Jadi setelah kita bentukkan gagasan, saya akan melakukan perubahan di sini, ya. Kemudian targetnya apa gitu, termasuk juga pada aksinya, kegiatannya, ya, aksi nyata. Nanti saya akan melakukan ini. Nah, kalau saya melakukan ini, siapa saja yang terlibat? Kayak gitu. Nanti Bapak Ibu kembalikan ke jejaring kerja, gitu ya. Oke, ketika membangun jejaring, bagaimana cara saya berkomunikasi, strategi komunikasi saya bagaimana, gitu. Jadi itu yang kita buat di perencanaan. Setelah kita melakukan perencanaan, membuat suatu perencanaan, maka kita menerapkan, kita terapkan, ya. Rencana yang sudah kita buat itu kita implementasikan, kita wujudkan dalam kegiatan. Dan yang selanjutnya tidak kalah penting adalah mengelola transisi. Nah, di organisasi kita tidak semuanya setuju pro dengan rencana perubahan yang akan kita lakukan. Ya, ada juga yang resist, ya, ada juga yang bertahan, ada juga yang kontra. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ya supaya orang-orang ini itu mau menerima perubahan yang akan dilakukan. Nah, ya. Jadi transisi di sini bisa terjadi transisi kepada orang yang resist atau yang bertahan. Nah, begitu juga dengan orang yang setuju, kita tetap mengelola transisinya. Tentu saja ketika kita akan melakukan perubahan ya, ada hal-hal yang membedakan antara yang kita sudah pernah kita lakukan selama ini dan kita harus mempersiapkan tim kita, orang-orang yang terlibat organisasi kita supaya dia siap dengan perubahan itu. Ya. Oke, supaya dia siap dengan perubahan itu. Ya, misalnya ketika kita melakukan daripada kinerja pelayanan, kita sudah punya SOP. Nah, kita mau menggunakan pelayanan yang berbasis digital misalnya. Maka otomatis SOP yang sudah kita susun, kita akan perubahan. Nah, di situ letaknya kita mengelola transisi. Nah, gitu. Ya. Ada juga kita harus juga mereview kembali SOP yang pelayanan yang lama, misalnya kinerja pelayanan yang lama ketika kita punya jenis pelayanan yang baru, bukan yang baru ya, cara memberikan pelayanan terbaru, pelayanan tetap sama. Nah, kita juga harus meninjau ulang SOP-nya, ya. Oke, dan itu yang termasuk dalam mengelola transisi. Dan yang kelima itu menguatkan perubahan. Artinya ini bisa jadi kelanjutan dari perubahan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai perubahan yang kita lakukan begitu selesai target sudah selesai. Nah, kita harus berpikir juga tentang keberlanjutannya apa, ya, keberlanjutannya apa. Dan itu yang kita masukkan di dalam penguatan perubahan. Ya, supaya ini bisa berlanjut maka harus kita mantapkan dulu perubahan yang sudah kita lakukan itu. Bisa jadi kita misalnya dengan melakukan semacam diskusi atau FGD atau membicarakan tentang kira-kira yang sudah kita lakukan ini, mengevaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itulah maka kita bisa mengambil feedback atau tindak lanjut selanjutnya apa. Nah, ini Bapak Ibu tahapan di manajemen perubahan. Kemudian ya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke. Jadi langkah awal Bapak Ibu dalam menentukan gagasan perubahan yang seperti yang saya katakan di sini tadi, itu Bapak Ibu ini tadi, yang di sini tadi, sebelum Bapak Ibu menentukan gagasan ini, maka Bapak Ibu yang langkah awalnya adalah ini, ya, mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada di organisasi, ya. Jadi isu itu memang sesuatu yang memang benar-benar terjadi, aktual, dan benar-benar terjadi, dan ada unsur permasalahannya di dalamnya, di dalam isu tersebut, di dalamnya. Nah, kalau permasalahan tidak diselesaikan, ya, akan banyak pihak yang terdampak dan juga akan menjadi suasananya akan menjadi buruk.
situasinya akan menjadi buruk. Ya, oke. Nah, itu. Jadi langkah awalnya adalah Bapak Ibu mengidentifikasi atau permasalahan yang ada di organisasinya. Itu. Nah, caranya bisa seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bisa Bapak Ibu lihat, kita bisa membuat tabel kerja seperti ini. Ya, kita kaitkan isu yang kita dapatkan itu kita kaitkan dengan tusi kita. Ya. Oke. Terus Bu ya. Jadi Bapak Ibu membaca situasi atau menarik isu tadi kaitkan dengan tusi Bapak Ibu selaku pejabat administrator di situ. Ya. Nah, bisa jadi dalam satu tusi ini bisa jadi akan ada beberapa isu, akan ada beberapa permasalahan. Atau bisa juga satu permasalahan dia mengcover lebih dari satu tusi. Ada beberapa kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, caranya gimana? Kita ini disebut dengan gap analysis. Kita melakukan gap, ya. Kita melihat gapnya, kesenjangannya. Kesenjangan antara apa? Ini ada kondisi ideal dan ada kondisi saat ini, ya. Apa sih yang terjadi kondisi saat ini di tempat kita? Idealnya bagaimana? Nah, itu yang kita gambarkan, ya. Oke. Dan kalau di situ timbulan nanti gap, permasalahannya apa? Gitu. Jadi kita dengan gap ini kita membandingkan ya antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal sehingga muncullah kesenjangan atau gap. Disitulah nanti akan mendapatkan masalah. Dari sini kita akan mendapatkan masalah. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi langkah awal kita adalah kita ingin melakukan perubahan. Ini kan lebih ke modul manajemen perubahan sektor publik ya. Jadi kita akan melakukan perubahan, maka kita lihat tusi kita, kemudian kita melakukan gap analisis dengan membandingkan kondisi saat ini dan kondisi ideal. Oke. Ya. Baik. Selanjutnya dari berbagai gap atau permasalahan di sini, tentu saja kita tidak bisa menyelesaikannya dalam satu waktu atau dalam satu solusi. Nah, oleh karena itu, di antara gap yang sudah kita identifikasi ini, maka kita melakukan memilih, ya, memilih isu yang menjadi isu prioritas, yang menjadi isu prioritas, ya. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan, misalnya di sini mendapatkan 5, 4, misalnya B, B-nya mana ini? Ya, anggap saja 4 misalnya, gap A, gap B, gap C, dan gap D. Ada 4. Nah, Bapak Ibu harus menentukan dulu, ya, harus tentukan, jangan tidak semuanya akan kita selesaikan dalam satu waktu, ya. Artinya kita harus menentukan dulu yang mana yang akan menjadi prioritas, ya. Nah, jadi caranya bisa dengan ini, seperti ini. Nah, ini kita gunakan ketika kita ingin melihat apakah setelah kita mendapat, oke, terima kasih. Setelah kita mendapatkan gap atau masalah tadi, apakah memang layak untuk diangkat? Maka kita bisa menggunakan tabel APKL namanya. Ya, A itu aktual, B itu problematik, H itu hal layak, L itu layak. Nah, penilaiannya dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ini saya contoh saja. Misalnya masalah A, A-nya 3, masalah B 5, ya. Ya. Ini artinya semakin besar dia semakin semakin sangat gitu. Kira-kira dia semakin besar nilainya. Misalnya aktual, sangat aktual maka nilainya 5 gitu. Aktual 4, cukup aktual 3, tidak aktual 2, sangat tidak aktual 1. Jadi ketika kita memberikan ini kita sendiri yang menilai Bapak Ibu ya. Kita memberikan mempertimbangkan misalnya masalah A, masalah ini misalnya cukup aktual. Udah kita kasih nilai 3. Masalah B sangat aktual 5. Masalah C tidak aktual, kita kasih nilai 2. Kita yang menentukan. Ya. Oke, dari situ maka kita bisa melihat misalnya banyak masalah sini, masalah targetnya banyak, maka kita bisa melihat yang mana yang prioritas peringkatnya, dari peringkat kita bisa yang mana yang layak untuk diangkat ke analisis selanjutnya. Misalnya kita punya nilai 5, maka kita ambil 1, 2, 3. Yang 4, 5-nya kita delete, kita eliminasi. Ya. Nah, dari 3 itu kita akan memilih masalah yang menjadi prioritasnya apa. Nah, pemilihan masalah yang menjadi prioritas, ya, yang menjadi prioritas itu kita menggunakan apa yang disebut dengan tabel USG, Bapak Ibu. Dengan tabel USG, ya, yaitu urgency, seriousness, dan growth.
ya. Urgensi, seriousness, dan growth. Kita pilih. Nanti pemilihan sama. Urgensi itu berbicara tentang seberapa mendesak, ya. Seriousness berbicara tentang seberapa serius, dan growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Gitu, ya. Nanti setelah kita analisis dengan berikan nilai dengan ini, kita jumlahkan, maka kita akan mendapat peringkat 1. Nah, itulah yang akan kita selesaikan terlebih dahulu prioritasnya. Ya, misalnya B ini peringkat 1 dan nilai 14 misalnya. Maka ya, inilah yang menjadi prioritas yang akan kita selesaikan. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Tentang ini, tentang bagaimana kita melakukan analisis analisis perubahan sektor publik. Ada Bapak Ibu? Dan ini nanti akan Bapak Ibu terapkan dalam penulisan aktualisasi rancangan aksi perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, konsep berpikirnya aksi perubahan itu dimulai dari sini. Dari kita menganalisa masalah, ya. Starting point kita dari masalah. Ya. Dari masalah apa? Baru nanti sehingga nanti akan mengalir, sehingga kita nanti akan mendapatkan gagasan kreatif, mendapatkan inovasi apa yang akan kita lakukan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita mendapatkan masalah prioritas, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita menentukan penyebabnya apa. Nah, karena biasanya kalau orang sakit itu, dokter itu kalau melihat orang sakit, sakitnya apa? Sakit kepala kata pasiennya. Nah, dia tanya lagi, dia analisis dulu, diagnosis dulu penyebabnya apa dia sakit kepala ini. Ya kan? Misalnya sakitnya apa? Sakit perut misalnya. Atau misalnya perih apa gitu. Dia lihat dulu penyebabnya. Oh, penyebabnya ini. Nah, baru dia cari solusinya. Itu sama seperti ini juga. Ketika kita sudah mendapatkan masalah prioritas, maka kita analisis dulu penyebabnya apa. Ya, kita analisis dulu penyebabnya apa. Sehingga nanti kita akan mendapatkan penyebab utama. Nah, kita analisis penyebabnya apa. Nah, caranya kita bisa menggunakan Fishbone atau bisa juga menggunakan mind map seperti ini. Oke Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa menggunakan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini saya ambil contoh satu, kita menggunakan Fishbone misalnya. Jadi penyebab itu kalau kita menggunakan Fishbone, kita kelompokkan dulu, kita kategorikan dulu, ya. Kita kategorikan itu menjadi tulang utama. Kita kelompokkan dulu faktor penyebabnya dilihat dari sudut pandang apa. Itu menjadi tulang utamanya. Apakah dari man, machine, method, material, measurement atau environment, atau ada penyebab lain. Ini namanya environment scanning, ya, scanning kita membaca situasi lingkungan, environment scanning namanya. Kemudian kita tentukan itu, kita menjadi tulang utama. Baik. Nah, selanjutnya dari tulang-tulang utama ini baru kita kerucutkan lagi menjadi tulang-tulang kecilnya, sehingga akan tergambar seperti ikan. Masalah yang terpilih tadi ini, nah ini dari kategorinya, tulang utamanya misalnya man, method, machine, measurement, atau material, atau environment di sini, maka disinilah nanti kita identifikasi. Tulang-tulang kecil ini kita identifikasi. Masalahnya apa sih? Dari segi manusia, apa sih penyebabnya? Penyebab masalah dari segi manusia itu apa? Dari segi metodenya gimana? Mesinnya gimana? Ya, materialnya gimana? Ya, itu. Ini ada juga manner, machine atau manner. Kemudian dari segi measurementnya atau Bapak Ibu punya kategori tersendiri di sini. Silakan, boleh. Nah dari situ baru kita akan dapat penyebab. Nah dari penyebab ini kemarin, ini beberapa penyebab ini, kemudian Bapak Ibu analisis lagi dengan menggunakan yang ini tadi, USG lagi, ini penyebab isinya, penyebab sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu penyebab prioritas atau penyebab utama. Nah penyebab utamalah itu nanti yang akan kita rumuskan solusi penyelesaiannya. Gitu Bapak Ibu. Ya, penyebab utama itu nanti akan kita rumuskan solusi penyelesaiannya. Apa solusi penyelesaiannya? Kita lihat dari penyebab utamanya.
Oke. Oke, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, dari solusi itu maka kita akan mendapatkan gagasan. Jadi saya berceritanya dari ini tadi, dari langkah awalnya, dari sini tadi, dari tahapan ini yang sini. Nah, hanya ke poin sini saja penentuan gagasan perubahan. Karena nanti dari Fishbone nanti kita akan dapat ya, kita akan mendapatkan rencana perubahan yang akan kita lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke kegiatan paparan tugas asinkronus, ya. Oke, silakan Bapak Ibu nanti dipaparkan tugas asinkronus. Kalau tidak salah, tugas asinkronus itu adalah Bapak Ibu mengidentifikasi atau menggambarkan future organizational future. Untuk kedepannya organisasi akan menjadi seperti apa, ya. Di mana ada beberapa poin yang Bapak Ibu identifikasi, ada faktor keberhasilannya, ada ya tadi ya di tugas asinkronus itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu akan mengidentifikasi itu, ya. Oke, di tugas saya yang hari ke-14. Siap Bapak Ibu ya, silakan dibuka filenya. Nanti kita secara bergantian, silakan nanti Bapak Ibu memaparkan tugas asinkronusnya. Oke. Tapi sebelumnya saya ada teka-teki sedikit Bapak Ibu. Boleh ya? Oleh selingan kita di sore ini. Ya, mana tadi? Nah ini. Ya, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya, jika orang ke satu Pak Herul, orang kedua Pak Hengki, orang keempat Pak Heru, pertanyaannya siapakah orang ketiga? Tidak usah dituliskan, ini cukup diucapkan saja. Kalau yang kemarin kan kita dituliskan di chat, ini disebutkan saja. Pak Erik, Pak. Pak Erik, belum Bu, belum. Ibu yang jawab Bu Reni atau Bu Nababan ini? Bu Reni ya? Pak Reni. Reni, belum Bu Ren. Jawab lagi. Ya, jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertama Pak Hairul, orang kedua Pak Hengki, orang keempat Pak Heru, siapakah orang ketiga? Bunda Hari Baban? Pak. Siapa Bunda Baban? Ayo. Siapa? Pak Arman. Pak Dedi. Orang ketiganya Ersyam Hari Pak, hari. Pak Hari. Belum, Bu. Belum. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah bebas, Nah, sebutkan namanya Pak. Siapa? adalah Pak Erik. Nah, bisa benar jawabannya. Kenapa? Karena kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Maka sebelum menyebutkan nama, sebutkan dulu orang ketiga. Kan kata saya tadi, jika orang pertama Pak Hairul, orang ketiga Pak Hengki, orang keempat Pak Heru, siapa ke orang ketiga? Nah, cara menjawabnya sebutkan dulu orang ketiga. Namanya siapa saja? Boleh Pak Arman, boleh Bu Nababan, boleh Bu Reni, boleh Bu Dwi, boleh. Iya. Yang penting ada kalimat, ada kata orang ketiga. Oke Bapak Ibu? Iya, itu ketika saya. Tadi benar tadi Bu Reni, tadi boleh Pak Erik, tapi ditambah depannya Bu Reni. Orang ketiga Pak Erik. Oke, karena kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Kira-kira jangan lupa menyebutkan kata orang ketiga. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang nanti saja ini. Setelah kita mendengarkan paparan. Iya. Setelah paparan, sebelum tugas asinkronus, ada satu lagi. Silakan paparan.
Yang kemarin siapa yang belum? Pak Ian belum, Pak Ian. Pak Dedi belum ya? Atau Pak Erik? Pak Erik sudah, Pak Erik. Paparan maju. Siap. Izin Pak, biar saya di Oke, itu dulu Pak. Di silakan screen. Pak Erik. Oke. Lanjut Pak Izin Erik. Bapak, Oke, lanjut Pak Erik. izin Bapak, saya memaparkan sedikit tentang implementasi manajemen perubahan yaitu publik, jajaran kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Kota Nopan. Ya. Sistem pemerintahan adalah tatanan lembaga yang secara teratur, saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas kesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan hukum pada masyarakat di suatu negara. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan menjadi dasar penerimaan dan dukungan publik terhadap stabilitas dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan negara. Kepercayaan harus dibangun dan dijaga melalui transparansi, berintegritas, kualitas layanan publik, dan komunikasi efektif. Adapun isu permasalahan sistem pelayanan publik, yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, kebijakan yang tidak pro rakyat, disinformasi ataupun misinformasi yang mengakibatkannya kurangnya rasa kepercayaan. Apapun faktor pemicu permasalahan tersebut di dalam sistem pelayanan publik, yaitu tidak ada rasa integrasi diri, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang belum merata, tata kelola yang belum terpadu dan efisien, sistem pemerintahan berkelas dunia World Class Government melalui rancangan strategi dan IQ atau indikator kinerja utama sebagai landasan pedoman, visi dan misi menjadi solusi. Keunggulan dalam sistem ini adalah memiliki pelayanan publik berkualitas, adaptif, inovatif, penggunaan teknologi yang efektif, serta berintegrasi dan hanya didukung oleh aparatur sipil negara yang kompeten dan berbudaya kerja yang baik. Apa rancangan yang strategis di lapas kelas 3 Kota Nopan menuju pelayanan publik masa depan berbasis world class government? Yaitu yang pertama, pengembangan strategi menghadapi masalah dan tantangan dalam pengambilan keputusan. Berlaku strategi di lapas kelas 3 Kota Nopan melalui analisis SWOT menuju world class government, yaitu yang pertama, kekuatan atau strike, di mana pemenuhan layanan makanan untuk para warga binaan sesuai dengan dasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 7 dan Pasal 9, makanan yang layak, higienis, dan memenuhi kebutuhan gizi. Implementasi pemenuhan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan pada lapas kelas 3 Kota Nopan sudah sesuai dengan standar Undang-Undang Pemasyarakatan dengan ketentuan gizi, jenis, dan perputaran menu yang dilakukan setiap 10 hari sekali. Yang kedua, program pembinaan kemandirian melalui saran asimilasi dan edukasi, di mana di lapas Kota Nopan melakukan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi bekal sehingga berdaya saing setelah bebas seperti pertanian, kacang panjang, terong, jagung, kangkung, dan sayur lainnya. Yang kedua, perikanan, lele, nila, dan lainnya. Sejalan dengan program pemerintah yaitu cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia pada poin kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dan akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada poin kedua, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan. Adapun kelemahan, weakness, dan ancaman threats, yaitu sumber daya manusia atau pegawai itu sendiri. Yang pertama, tidak ada tenaga kesehatan di lapas Kota Nopan, sehingga keberadaan tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan screening, memberikan perawatan medis, melakukan kontrol kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dalam lapas. Tenaga kesehatan, ujung tombak pelayanan kesehatan bagi warga binaan itu sendiri. Adapun kualitas SDM di lapas Kota Nopan sendiri, yaitu kualitas SDM
dipengaruhi tingkat pendidikan. Itu kepalanya eselon 4 satu orang, jenjang S2. Yang kedua, kepala subseksinya ada 4 orang, SMA 1 jenjang pendidikannya S, SMA 1, S11, JFU-nya ada 26, SMA 24, dan S1 dorang. Hal tersebut bisa terjadi karena jangkauan pegawai untuk mendapatkan pendidikan lanjutan di tingkat universitas terkendala oleh jarak yang cukup jauh, sehingga banyak pegawai menunda untuk melanjutkan pendidikan. Yang berikutnya itu peluang atau opportunities. Melakukan MOU dengan Puskesmas Kota Nopan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan screening setiap 3 kali dalam sebulan. Meningkatkan kualitas SDM pegawai dengan cara pegawai mengikuti kuliah daring seperti universitas terbuka, menyediakan latihan keterampilan. Adapun peluang kemajuan teknologi dan ide implementatif Lapas Kota Nopan dalam kegiatan teknologi, yaitu Lakopanku atau Lapas Kota Nopan Kunjungan. Lakopanku adalah situs berbasis online bertujuan untuk mendata pengunjung yang akan datang sehari sebelum waktu berkunjung, informasi tentang waktu berkunjung, dan apa saja yang bisa dibawa dan dilarang saat berkunjung. Harapannya yaitu hasil karya pemasyarakatan andalan Lapas Kota Nopan melalui sosial media dan situs belanja online, menjual karya warga binaan berupa kerajinan tangan serta produk-produk sarana asimilasi dan edukasi. Adapun kesimpulan yang saya buat itu, sistem pemerintahan adalah tatanan lembaga yang secara teratur saling berkaitan dalam penyelenggaraan dan menegakkan hukum pada masyarakat di suatu negara. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan menjadi dasar penerimaan dan dukungan publik. Isu permasalahan yang sering muncul seperti kurangnya integrasi dan penyalahgunaan kekuasaan membuat masyarakat ragu. Upaya meningkatkan kepercayaan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan menjadikan sistem pemerintahan berkelas dunia, world class government, melalui rancangan strategi dan IKU sebagai landasan pedoman, visi, dan misi. Lapas Kastil Kota Nopan berkomitmen untuk terus berupaya dalam mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya minta masukan dari Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erik yang sudah memaparkan tugasnya, yaitu berbicara tentang apa Pak Erik, coba ke atas Pak Erik, scroll ke atas. Tuh, strategi lembaga pemasyarakatan. Oke, kelas 3 Kota Nopan menuju world class government. Oke. Baik, sebelum saya memberikan feedback, silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silakan. Silakan ditanggapi Bapak Ibu. Jadi strateginya di situ Pak Erik menyebutkan ada 2 Pak Erik ya, strateginya Pak Erik ya. Di yang bagian terakhir Pak Erik tadi. Yang bagian terakhir tadi. Nah, ada 2 strategi ya. Strateginya ada 2, tadi ada ini Lakopanku ya kan. Lapas Kota Nopan Kunjungan, kemudian harapan Lakopan hasil karya pemasyarakatan andalan Lapas Kota Nopan. Nah, itu ada 2 strategi. Jadi menjawab tantangan di tugas saya ya. Kalau saya tidak salah di tugas saya itu saya minta Bapak Ibu untuk menganalisis kira-kira kedepannya membawa kemana, mau menuju ke world class katanya tadi ya. Nah, oleh karena itu saya minta Bapak Ibu kira-kira memasukkan strategi apa yang mau digunakan. Nah, kemudian strategi itu yang Pak Erik ini didasarkan pada ya Pak, sesuai dengan sesuai dengan instruksi dari saya. Di mana Bapak Ibu, Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis kekuatan, kelemahan organisasi. Ya, nah kalau Pak Erik melihatnya itu dari SWOT-nya. Nah, jadi hasil perenungan Pak Erik kita lihat di situ ada kekuatan apa dari 4 ini, ya dari SWOT, analisis SWOT, maka kekuatan yang kami punya ini. Nah, gitu. Kemudian kekuatan yang kelemahannya ini, ya. Kemudian peluang yang kami miliki ini. Dan nah, itunya mana Pak? Coba di scroll lagi Pak. Setelah peluang kan ada ancaman dia Pak. Kan SWOT itu. Strength, weaknesses, opportunity.
Ancaman. Oh, Bapak gabungkan dengan kelemahan. Coba lihat, Pak. Tadi Pak, bawa Pak. Nah, itu. Bawa lagi, Pak. Oh, Bapak gabung ya. Tadi nah ini kelemahan dan ancaman. Iya. Bapak pisahkan, Pak. Jadi kalau kelemahan itu dari dalam Siapa diri. Pak? Iya. Kalau kelemahan itu dari internal, Pak Erik. Dari internal, dari dalam organisasi Bapak. Seperti ini kan tidak Siapa ada Pak? kesehatan. Nah, sekarang ancaman itu dari luar, Pak. Ancaman dari luar. Ya, jadi SWOT Siapa itu Pak? strength and weaknesses itu kita melihat dari dalam. Kalau opportunity and threat atau ancaman kita lihatnya dari luar. Ya, kira-kira peluang apa yang bisa diambil oleh lapas Pak Erik ini? Kira-kira ancaman apa yang nanti akan timbul terhadap lapas ini? Nah, dari situ baru nanti kita bisa menentukan dari analisis SWOT itu kita bisa menentukan strategi apa yang mau kita terapkan. Ya, oke. Jadi kalau kita masukkan tadi, nah jadi misalnya, oke, jadi misalnya Pak, itu kita masukkan kelemahan misalnya Pak ya, belum tidak ada tenaga kesehatan. Nah, kemudian coba lihat tabel ini Pak, tabel SWOT-nya Pak, di scroll ke atas Pak Erik, lagi ke atas lagi Pak. Nah ini. Jadi kita masukkan ke sini misalnya, ke weaknesses, ya. Dari faktor luar. Opportunity-nya apa tadi? Opportunity-nya. Nah, coba O-nya apa Pak? O-nya. O-nya dari luar ya, peluang. Melakukan MOU dengan puskesmas kalau depan. Nah, nanti Siap. ya opportunity ini sudah masuk ini Pak ini sudah masuk strategi sebenarnya melakukan MOU. Peluangnya itu adalah misalnya adanya peluang itu misalnya adanya puskesmas Kota Nopan. Kota Nopan Pak. Adanya puskesmas Kota Nopan sebagai fasilitas yang ada di kecamatan. Maka nanti strategi Bapak ini diambil dari WO ya dari WO ya dari bagaimana Bapak menggunakan peluang ya untuk mengatasi kelemahan. Gitu. Jadi melakukan MOU dengan puskesmas Kota Nopan dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi untuk meningkatkan atau tadi jumlah tadi karena kurangnya jumlah tadi. Sebagai apa ya? Sebagai solusi terhadap kurangnya tenaga kesehatan. Gitu. Atau untuk memenuhi Siapa Pak? kebutuhan tenaga kesehatan. Artinya Bapak mengambil peluang itu, mengambil peluang adanya puskesmas itu untuk mengatasi weaknesses. Gitu strateginya, Pak. Ya. Jadi kalau orang-orang di pejabat kantor ini dia kuncinya ke strategi, bukan kepada teknis. Kalau teknis Bapak. ya taktis bagaimana membangun bagaimana meningkatkan teknis pelayanan ini bagaimana strategi kita ya. Jadi dia membangun strategi, merumuskan strategi Pak Erik ya. Jadi ini masuk strategi sebenarnya melakukan MOU, baru nanti inovasinya apa. Nah, gitu. Ya. Gitu Bapak. Nah, itu. Ini kan sudah ada nih meningkatkan kualitas SDM dengan cara ini artinya SDM yang sudah ada kan. Kalau meningkatkan SDM dengan cara pegawai mengikuti kuliah atau menyediakan latihan keterampilan untuk SDM sudah ada. Sedangkan weakness Bapak tadi mengatakan belum ada tenaga kesehatan. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau Bapak Erik mengatakan meningkatkan kualitas SDM pegawai dengan cara mengikuti ini, maka weakness-nya menjadi tidak berbicara kuantitas, Pak. Tidak berbicara tentang tidak ada, tapi berbicara tentang kualitas. Ya, artinya weakness-nya masih rendahnya apa itu misalnya pemahaman atau maksudnya kualitas SDM kesehatan yang ada di Lapan. Gitu. Maka WA-nya tadi untuk mengatasi rendahnya keterampilan, misalnya dalam memberikan kesehatan oleh tenaga kesehatan, maka kita ambil peluang tadi dengan puskesmas tadi, maka kita bisa strateginya membuat MOU atau kerjasama. Oke. Gitu ya Pak Erik, tanggapan dari saya, feedback dari saya Pak Erik. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Erik yang sudah memaparkan
sudah menjelaskan tadi. Kita lanjutkan yang selanjutnya siapa yang bersedia untuk memberikan memaparkan ininya, memaparkan. Oke, silakan. Yang kedua siapa? Siapa lagi yang belum? Yo, yang belum nih siapa ini? Saya lupa ini. Bu Nababan sudah rasa? Sudah belum Bu Nababan? Sudah ya, 2 hari lalu? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang belum? Pak Hengki hari pertama kalau tidak salah Pak Hengki. Pak Hero juga hari pertama kalau tidak salah. Iya, Bu Reni nih, Bu Reni kemarin masih gangguan macet Bu Reni ya? Sudah, Pak, waktu itu. Oh sudah. Jadi siapa yang belum? Ngulang aja deh kalau sudah semua. Atau siapa yang bersedia menunjukkan kayak ke Pak Hengki tadi? Iya, masih susu ini karena sore ya. Mm-mm. Sore hari ini libur tak Bapak Ibu? Hari Sabtu. Libur ya? Oh, Masuk, Pak. oh tetap Masuk. masuk. Iya, Pak. Oh iya. Mm. Libur, Pak. Masuk, Pak. Libur, Pak. Surabaya libur, Pak. Surabaya libur ya. Kecuali kalau ini ya Pak Hengki ya, kalau petugas pengamanan mungkin tidak ya. Ya Pak Yang Hengki. sip, Pak. Yang Ya, sip dia pakai SIP. 24 jam, Pak. Nah, yang tidak pakai SIP itu Siap. 5 libur hari kerja, Pak. libur tidak pakai SIP ya. Oke. Pak Heru, kita belum lihat Pak Heru coba. Pak Heru belum pernah nih. Saya tahu nih Pak Heru belum pernah nih. Camat kami ini. Errol, Camat kami Linggau Timur 1. kan Pak ya. Saya Anunya. di wilayahnya Pak Heru itu. Maka saya nggak berani macam-macam dengan Pak Heru. Iya. Nanti saya bawa urusan kantor camat, tidak kenal nanti Pak Herunya. Ntar Pak dicek dulu Pak. Apa yang dicek Pak Anu Heru? sih. Filenya. Oke, sudah muncul itu Pak Heru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, Ya, silakan saya Pak. akan mencoba memaparkan tugas dengan judul implementasi modul manajemen perubahan publik, jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Latar belakang masalah eh, pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik untuk dapat membantu sebuah keberhasilan dalam sebuah bangunan, masyarakat maupun penduduk semestinya harus mendapatkan banyak informasi terkait wilayah di Kota Lubuk Linggau. Pada era gadget ini, penggunaan data dan informasi menjadi sangat dominan karena data dan informasi merupakan salah satu bentuk kapital baru
untuk memenangi persaingan. Tujuan jangka pendek, sarana informasi data berbasis website bertujuan sebagai media publikasi berupa informasi dan dokumentasi terkini seputar Kecamatan Timur 1. Berbagai informasi mengenai Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 akan dipublikasikan melalui website yang akan mempermudah masyarakat dalam maupun di luar wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 untuk menggali berbagai informasi. Jangka menengahnya, aplikasi akan disinkronisasikan dengan website resmi pemerintah Kota Lubuk Linggau dan portal layanan masyarakat Silampari Smart City, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Kemudian akan dilakukan pengembangan fitur-fitur aplikasi dan fasilitas interoperability sistem aplikasi. Jangka panjangnya diharapkan aplikasi nanti yang dibuat akan lebih disempurnakan serta menjadi sarana untuk dilakukan evaluasi kinerja di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Manfaatnya dapat meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan citra organisasi mempermudah penyebaran informasi dan dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagi masyarakat dapat menjamin hak masyarakat untuk tahu, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Masyarakat lebih mudah mengakses informasi dari pemerintah daerah secara cepat, mudah, dan murah. Profil kinerja organisasi di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 ini terdiri dari 8 kelurahan dan 57 RT. Visinya adalah terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Misinya meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan, meningkatkan sistem administrasi perkantoran. Ruang lingkup kinerja organisasi. Ruang lingkup yang difokuskan dalam hal ini yakni kinerja organisasi di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 yang mengarah pada masyarakat di dalam serta di luar Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 agar dapat mengetahui informasi yang ada di dalam Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Fokusnya aplikasi ini juga dapat menjadi sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh data dan informasi statistik sektoral secara cepat, murah, dan dapat diakses dimanapun. Analisis masalah pelayanan. Kondisi saat ini belum optimalnya sarana informasi dan dokumentasi kegiatan di kantor Camat Lubuk Linggau Timur 1. Kondisi yang diharapkan tersedianya sarana informasi dan dokumentasi di kecamatan. Solusinya membuat aplikasi yang menyediakan fitur informasi dan dokumentasi kegiatan di kecamatan. Akses informasi dan dokumentasi kegiatan di kantor Camat Timur 1 masih terbatas. Masih sulitnya masyarakat mendapatkan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Timur 1. Belum tersedianya sarana untuk agenda atau jadwal di kecamatan yang selama ini hanya menggunakan media WA. Kondisi yang diharapkan tersedianya akses informasi dan dokumentasi kegiatan di kecamatan. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan dokumentasi di kecamatan, tersedianya sarana untuk agenda atau jadwal di kecamatan. Solusinya memperbanyak akses yang menyediakan fitur informasi dan dokumentasi kegiatan di kecamatan. Membuat sarana informasi dan dokumentasi kegiatan di kecamatan. Membuat sarana aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait agenda yang ada di kecamatan. Sumber daya dan pemanfaatan. Yang pertama, pemetaan stakeholder. Stakeholder didefinisikan sebagai perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim. Dari map stakeholder ini ada wali kota, camat, kasih, kecamatan, lurah, RT, unsur pemerintah. Jadi ada hierarkinya, pelaporan, aliran data, dan koordinasi. Simpulannya, pemanfaatan teknologi digital. Karena perencanaan yang diangkat mengenai aplikasi ini tentu pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan seperti memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas SDM agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan.
mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan aplikasi, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menggunakan komputer dengan spesifikasi yang memadai, menggunakan smartphone dengan spesifikasi yang memadai, penggunaan jaringan internet yang memadai, pemrograman Java dan sistem operasi Windows. Cukup, Pak. Mohon sarannya, Pak. Baik, silakan ditanggapi Bapak Ibu. Apa tanggapannya Bapak Ibu terhadap paparan dari Pak Heru Prayuda? Gimana tanggapannya Bapak Ibu? Yuk. Kalau saya menanggapinya, oke, kalau bisa waktu dipercepat, besok Pak Heru seminar rancangan aksi perubahan. Karena dia sudah bahan tayang Pak Heru itu sudah berbentuk rancangan aksi perubahan sebenarnya. Iya, artinya Pak Heru sudah merumuskan ya perubahan apa yang akan dilakukan, ya perubahan apa yang dilakukan, yang dalam rangka tadi mewujudkan organisasinya sebagai world class, ya sebagai organisasi ya berkelas dunia. Ya, jadi di sini kalau saya lihat dari bahan paparan Pak Heru tadi yang saya simak tadi itu kelihatan Pak Heru sudah merumuskan ke arah perubahannya, ya Pak Heru sudah merumuskan arah perubahannya, ya di mana arah perubahannya itu bagaimana Pak Heru itu ingin memberikan pelayanan di kantor camat Lubuk Linggau 1 itu yang berbasis digital kalau nggak salah tadi Pak Heru ya. Betul ya Pak Heru ya? Ya, Siap, Pak. Itu yang kan berbasis siap. digital. Itu termasuk world class juga karena digital kan bisa diakses di mana saja kan. Ya, oke. Selagi ada sinyal internet ya bisa diakses mana saja. Jadi yang Pak Heru ini sudah pada tahap ini ya, pada tahap malahan Pak Heru sudah memasukkan modul substansi modul jejaring kerja di mana Pak Heru ada tadi saya lihat tadi ada memasukkan stakeholder. Ya Pak Eri ya, ada stakeholder yang terlibat. Ya, ada stakeholder yang terlibat. Nanti siapa-siapa saja stakeholder yang terlibat. Ada enggak Diskominfo Pak Heru di waktu yang tadi di stakeholdernya? Ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Oke. Di Jadi Kominfo, kantor dan tim memang IT. di kecamatannya memang belum ada web ya? Belum. Belum ya, belum ada web. Nah, Ya. saran saya Pak Heru, kalau nanti mau diwujudkan dalam aksi perubahan Pak Heru, webnya gunakan domainnya dari Diskominfo Pak Heru, yang Oh ya. .go.id itu, ada kan? Oh ya. Lubuklinggau.kota.go.id. Nah, minta domain di situ, ya. Jadi Ya. bukan yang com, karena com itu kan komersil ya, untuk bisnis kan. .com itu kan untuk bisnis, Karena apa? Karena untuk keamanan data juga bisa masuk di situ. Jadi untuk yang berhubungan dengan kebijakan regulasi, gitu ya, tidak disarankan untuk menggunakan .com itu, tapi gunakan yang situs resmi pemerintah yang punya yang ujungnya ada .go.id. Kan kalau sekolah kan ada sc.id gitu, kalau perguruan tinggi ada scid gitu kan. Nah, makanya saya tanya tadi Pak Heru masuk enggak Diskominfo? Kata Pak Heru ada tadi ya Pak Heru ya? Ada ya di stakeholder Ada, ada, Pak. Diskominfo. Nah, udah betul itu. Jadi nanti Pak Heru nanti tinggal ke Diskominfo minta dukungan dan bisa bagaimana caranya supaya Kecamatan Lubuk Linggau 1 itu mendapatkan domain lubuklinggau.kota.go.id. Nah, gitu. Oh, ya, Pak. Oke. Jadi intinya Pak Heru itu ingin memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses gitu ya. Itu cepat Iya, kan? Pak. Jadi dan itu bagus itu. Sekarang kan sangat disarankan yang pelayanan yang berbasis digital ya. Salah satunya itu untuk meminimalisir terjadinya KKN. Betul enggak? Ya kan? Ya, Ya, betul, kalau Pak. datang Betul. langsung, dikhawatirkan nanti akan terjadi KKN. Ya, Ya. kayak apa yang Jadi yang sharing di sedikit, Pak. yang saya baca air yang terbaru yang Samsat Kota Lubuk Linggau itu kan, itu karena orang Ya. datang langsung kan, orang datang Ya. langsung, artinya petugasnya ada indikasi KKN, ternyata masih honor juga petugasnya Pak. Iya, maka gercep kepala Samsatnya itu,
Ya di ini Ya, ya. Nah, itu bisa terjadi, itu bisa bagus Pak Heru. Jadi itu bisa menghindari KKN. Kalau ke KKN itu kan peluangnya salah satunya karena ketemu langsung itu kan. Iya, orang mau ya, mendapat pelayanan ketemu langsung. Kalau itu kan berbasis digital seperti itu kan, ya tidak bertemu langsung. Dia membutuhkan pelayanan apa misalnya, yang kecamatan itu, surat apa misalnya. Ya, maka tinggal masukkan saja berkas-berkasnya secara online. Bila perlu nanti mereka juga untuk ngambilnya juga tidak usah ke kantor camat lagi Pak Heru ya. Iya, ya, langsung mereka download di situ gitu. Jadi tidak ya, perlu ke kantor camat. Kalau kita di Lubuk Linggau ini ya Bapak Ibu ya, kalau kami di Lubuk Linggau ini ya yang dari kami itu kami juga mengajukan untuk kepegawaian juga mengajukan secara online juga ya. Termasuk misalnya kenaikan pangkat, gitu, kenaikan gaji berkala. ya, Berkas-berkasnya tidak perlu lagi kami datang ke BKP SDM. Ya, ya benar. masukkan di aplikasi itu saja. Oke. Jadi Ya, ya termasuk nanti ini, termasuk yang kemarin saya waktu berkala. Saya Desember 2024 berkala. Ya, berkala yang berkala hampir yang terakhir itu Pak Heru, ya, 2026 berkala lagi, 2028 tidak ada lagi. Iya, karena sudah masa kerjanya sudah lebih dari 32 saya. PNS-nya kan 94 kan. Oke. Karena mentoknya di situ. Jadi di berat. Nah, itu. Jadi saya tinggal memasukkan saja berkasnya apa. Mungkin walaupun saya di BKPSDM kan, tapi ditempatkan di UPT. Masukkan saja. Nanti dari Kasubag Umum Kepegawaiannya, Bapak masukkan ini berkas ini dan masukkan. Nanti kita bisa melacak juga itu. Waktu begitu juga ya, ketika saya mengajukan basis pendidikan. Saya selesai S3-nya itu 2023, ya. Ijazahnya itu Maret 2023. Nah, kebetulan waktu saya mau kuliah itu saya udah ngurus izin belajar kan sehingga syarat-syaratnya harus ada izin belajar. Jadi sudah izin belajar, ketika selesai saya masukkan untuk penyesuaian basic pendidikan. Oke. Saya bisa melacak, oh, usulan saya sudah sampai ke sini, usulan saya misalnya sudah sampai ke BKN regional, misalnya sudah sampai ke BKN pusat. Nanti keluar nanti kayak semacam pertek itu. Ada dari BKN provinsi mengatakan bahwa gelar doktornya sudah bisa dimasukkan. Nah, gitu. Kalau belum ada itu enggak berani saya masukkan, ya. Karena belum resmi itu ya dari BKN-nya di administrasi ke bawah ke pegawaian. Nah, itu sudah saya merasakan seperti itu. Nah, kira-kira kalau skop yang lebih kita mungkin maksudnya Pak Eri seperti itu Pak Eri ya. Jadi masyarakat tuh enggak perlu lagi. Jadi kantor camatnya enggak apa ya, enggak terlalu ramai dengan orang-orang berurusan ya Pak Eri ya. Kalau ramai itu kan ada peluang untuk orang KKN itu kan besar gitu. Iya. Sehingga ya, nanti Pak. bisa menjadi apa tadi? WBK apa WBB ini kalau di lapas itu kan ada tuh kan WBK ya. Apa wilayah berba ah, mm, Bebas korupsi, Pak. bebas korupsi. WBK. Satu lagi apa Pak? Bisa. Eh, WBBM, Pak. WBB apa itu? Tuh. Ya WBBM. kalau di lapas itu sudah ada yang sudah mendapatkan pendidikan itu ya BBK gitu Pak ya. Iya. Nah, bisa Iya, jadi Pak. di lapasnya itu mungkin sudah itu tadi sudah menghindari kemungkinan terjadinya KKN itu. Salah satunya yang akan dilakukan oleh Pak Heru ini. Oke, jadi kembali ke tugas tadi, organisasinya yang mau future-nya adalah bagaimana mewujudkan pelayanan digital ya. Oke. Cuma tadi saya belum tergambar Pak Heru kan saya minta tadi kan menganalisis faktor kekuatannya. Faktor kekuatannya apa yang dari misalnya di tempat Pak Heru sudah ada SDM, IT, misalnya seperti itu. Yang handal itu kan bisa jadi dari kekuatan SDM kan. Oke, itu salah satu contohnya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin dua saja dulu ya. Ya, yang sisanya mohon maaf kalau ada yang belum sempat paparan, enggak apa-apa ya. Yang belum sempat paparan, takutnya marah nanti yang belum sempat paparan. Iya ya Bu, udah bapaknya ngamuk nanti. HP-nya laptopnya dibanting nanti. Saya udah siap lahir batin mau paparan tapi tidak diberikan kesempatan gitu. Nggak apa-apa dua saja ya. Jadi untuk yang pertemuan kita ini ada Pak Erik dan ada Pak Heru ya. Oke. Baik, saya akan melanjutkan ke kegiatan kita yang terakhir ya, yaitu penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini, hari Sabtu. Ya. Tapi sebelumnya silakan jawab teka-teki saya dulu. Saya punya teka-teki lagi satu lagi ya.
Iya, saya minta waktu 1 menit saja. Oke, mana ya? Buka filenya. Hmm, Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tugas asinkronus. Sebelum kita masuk ke penjelasan tugas asinkronus, izin saya minta satu saja. 1 menit saja waktu Bapak Ibu untuk menjawab teka-teki saya ya. Bisa, ini pasti bisa ini jawabannya. Mudah ini teka-tekinya ini. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, clue-nya sumpit tidak pernah bengkok. Sumpit tidak pernah bengkok. Bapak Ibu silakan memberikan penilaian. Jika bakso itu nilainya 2, pangsit itu nilainya 4, pertanyaannya berapakah nilai mie ayam? Sebutkan angkanya saja, tuliskan angka. Bakso 2, pangsit 4, mie ayam berapa? Belum ada yang menjawab? Sebutkan angkanya saja berapa? Lihat kata kuncinya. Sumpit tidak pernah bengkok. Kalau tidak pernah bengkok artinya apa? 7, Pak. Lurus. Betul. Berapa Pak Dedi? 7. 7. Kenapa 7 Pak Dedi? Ayo Pak Dedi, Pak Yan. Sumpit Tony tak ya? pernah bengkok, Pak. Pak Tony. Pak Tony. Nah Pak Tony. Ya, sumpit tak pernah bengkok, Pak. Artinya sumpit itu Oh, lurus ya? ya, Pak. Nah, terus Oh, kenapa bakso itu 2 Pak Tony? Karena ada 2 garis lurus di situ. Yaitu satu di huruf B, satu di huruf K. Betul ya? ya, ya, Ih. ya. Kenapa pangsit itu 4? Karena ada 4. Satu di huruf P, 2 di huruf N, satu di huruf I. Mie ayam jadi berapa tadi? 7 ya? Kenapa 7 Pak Tony? 3 di huruf M, 1 di huruf I, 4, 3 lagi di huruf M. 4 ditambah 3, 7. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Tony, benar sekali jawabannya Pak Tony. Kita akan masuk langsung ke kegiatan kita yang terakhir yaitu penjelasan tugas asinkronus hari ke berapa ini? Hari ke 15 ya. Oke. Bapak Ibu, tugasnya satu Bapak Ibu, 2 ada tugas kelompok, ada tugas individu, ya. Nah, tugas ke individu Bapak Ibu saya minta untuk membuat video singkat, di mana video singkat berisi pengalaman belajar Bapak Ibu selama belajar agenda kedua. Yang kita 3 kali sinkronus dan sisanya asinkronus, ya. Hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Apa pengalaman Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu dapatkan, baik pembelajaran mandiri maupun pelajaran e-learning, ya. Baik pembelajaran sinkronus maupun pelajaran asinkronus. Bapak Ibu ceritakan saja. Video tersebut Bapak Ibu unggah di akun media sosial Instagram, ya, yang dikumpulkan linknya saja di Google Classroom. Jangan lupa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengunggah, jangan lupa untuk mention ini. UPT Diklat Lubuk Linggau, BKPSM Kota Lubuk Linggau, dan ini. Nah, ya, supaya terbaca nanti oleh orang UPT, orang BKPS, dan oleh saya terbaca nanti. Oke. Ya, linknya dikumpulkan di akun Classroom paling lambat hari Sabtu hari ini. Tapi karena kita sudah sore ya, kita rubah saja tanggalnya ya. Saya ganti saja tanggalnya besok gimana? Paling lambat. Atau Senin? Mau besok atau Senin? Karena sekarang sudah sore, waktunya
Mepet sekali itu kan udah hampir jam 6, ngumpul jam 12 Senin malam. aja, Pak. Senin. Kerepotan nanti Bapak Ibu. Ya, Senin aja, Pak. Senin ya, nanti saya rubah di ini. Di apa di Google Classroom-nya saya rubah nanti. Sehingga Bapak Ibu bisa mengumpulkan paling lambat Senin ya. Paling lambat Senin mengumpulkannya. Jadi ada waktu besok Minggu, Senin pagi bisa nanti atau Minggu bisa untuk membuat video dan menguploadnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua tugas kelompok Bapak Ibu. Tugas kelompoknya Bapak Ibu melakukan analisis terhadap saya memberikan 3 situasi. Di mana di 3 situasi tersebut saya minta Bapak Ibu untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, kemudian perbedaan persamaan pelayanan yang ada dalam situasi yang saya berikan dengan yang ada di tempat kerjanya, kemudian lesson learn apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan, ya. Lesson learn itu apa, pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Hal apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari mempelajari kasus tersebut, lesson learn-nya, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu hasil diskusi dibuat untuk PDF, ya. Ini syaratnya nanti dikumpulkan masing-masing per individu pengumpulannya. Pengumpulannya per individu, ya. Oke. Pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Pak Arman, ada Pak Hairul, ada Pak Heru, dan ada Bu Saryani Nababan. 2 kelompok, 4 orang ya, 1 kelompok 4 orang. Di mana Bapak Ibu ini yang situasinya. Nih. Kota Surabaya, ini situasinya. Nah, situasi ini Bapak Ibu cari browsing di internet, ya, sehingga akan mendapatkan ini, faktor keberhasilan. Ya. Kelompok 2 ada Pak Erik, ada Pak Hengki, ada Bu Reni, dan ada Pak Tony, jadi Chris Hastoni ya. Jadi ada Pak Tony, nanti dengan situasinya seperti ini. Jadi jalan-jalan dulu lah ya, jalan-jalan dulu lah ya. Pak Arman CS jalan-jalan ke Surabaya, Pak Erik CS jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Oke. Dan ini Bapak Ibu, file ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Google Classroom-nya masing-masing. Sudah saya sematkan di situ. Jadi tinggal di-download saja di situ, di Google Classroom-nya. Ya, tinggal di-download saja di Google Classroom untuk penjelasan tugasnya. Ya, sudah saya sematkan di akun Google Classroom masing-masing Bapak Ibu. Ini. Ya. Di namanya masing-masing. Nah, ini. Nah, misalnya ini tadi ya. Nah, ini ada di tugas agenda kedua. Nih, hari ke-15. Nah, ini agenda kedua ya. Agenda ketiga, agenda 1, ini agenda kedua hari ke-15. Ya, misalnya tugas individu. Tugas kelompok ada ini kan. Nah, Bapak Ibu, ini saya rubah tanggalnya dulu. Bukan tanggal 8. Nah, ini tanggal 8 ya. Saya ganti hari Senin ya. Senin tanggal berapa Senin? Oh, tanggal 8 sudah. Saya ganti nih. Senin tanggal 8, batas waktunya jam 23:59 saya simpan. Jadi tugasnya itu paling lambat tanggal 8 karena besok hari Minggu ya. Ya. Ini juga Senin tanggal 8. Oke. Nah, ini sudah saya bagikan ke masing-masing peserta Bapak Ibu. Tugasnya ya. Sehingga ini misalnya tugas individu hari ke-15 misalnya. Nih. Nah, ini sudah ada ini. Ini kan Pak Erik, Pak Hairul gitu, Pak Arman ini kan masing-masing dapat ini. Ini masing-masing dapat ya filenya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Izin Pak, untuk materi hari ini udah di-share? Oh, materi hari ini ya. Ya, Sedikit tapi Bu, enggak apa-apa Bu ya. nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa ya. Ya, Oke, sudah saya linknya saja saya kasih ya. iya Pak. Belum sempat merubahnya menjadi PDF.
Izin Bapak, tugas kelompok hari ke-13 punya saya belum bisa masuk, Pak. Nah, kenapa tuh? Pak Hengki Tugas ya? kelompok. Ya, ya Pak. Nah, gimana Pak Hengki? Kekunci Pak, nggak bisa dimasukin tugas kelompoknya Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Bapak nggak megang kuncinya, kunci gemboknya. Lah biasanya KPLP itu pegang banyak kunci, Pak. Kunci yang mana nih Pak? Oh gitu. Biasanya kan kalau KPLP kan banyak kunci tuh bergantungan tuh. Oke. Sebentar Pak Eri, Pak Hengki. Siapa Pak? Hari ke berapa Pak Hengki? 13. Hari ke-13 Pak. Yang individu atau yang kelompok Pak? Yang kelompok Pak. Yang individu udah Kelompok masuk ya. Pak. Oke. Jadi nggak punya Pak Hengki kuncinya Pak Hengki? Nggak bisa dipakai kunci KPLP itu Pak Eri. Pak Hengki. Ya, oke Pak Hengki. Untuk Pak Hengki ini saya buka gemboknya nih. Tek. Ah, udah terbuka dia. Saya simpan. Sekarang silakan Pak Hengki bisa dikumpulkan Pak Hengki. Ya Bapak, terima kasih Pak. Karena tinggal Pak Hengki yang belum mengumpulkan tugas kelompok. Siap, siap Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita ya. Ini pertemuan terakhir kita. Besok Bapak Ibu sudah mendapatkan yang baru, pengajar yang baru untuk agenda ketiga. Insya Allah nanti akan ketemu saya di hari Jumat. Ya, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu masuk agenda ketiga kan. Jumat, Sabtu, Senin, Selasa masuk agenda keempat. Senin depannya Bapak Ibu ke sini, klasikal. Ya, jadi insya Allah nanti kita ketemu di agenda keempat berbicara tentang studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kehilapan selama pembelajaran kita daring ini di agenda kedua. Ya, demikian pembelajaran dari saya. Saya tutup dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin Pak Ibu, saya duluan ya meninggalkan room ya. Ya, Pak. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.